Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irani Mahendra dari kelas 18A1 Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar etika. Konsep dasar etika bisa disebut apa, mengapa, bagaimana. Ini yang akan saya jelaskan itu nilai, norma, etika, dan moral. Nilai, norma, etika, dan moral saling berkaitan karena semuanya berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian nilai. Nilai ialah suatu yang memberikan makna hidup, yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap jelek. Terus, pengertian norma. Norma adalah pedoman, ukuran, kriteria, atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berdasarkan nilai tertentu. Norma adalah ukuran, pedoman, atau aturan kaidah yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian yang mengandung sanksi dan penguatan terhadap tingkah laku manusia. Ada 4 macam norma. Yang pertama yaitu norma kesopanan, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma agama, dan yang keempat norma hukum. Yang pertama akan saya jelaskan norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang muncul dalam kehidupan sosial kelompok orang. Sanksi dari masyarakat berupa cemooh, celaan, tawa, pengasianan, dan dari kehidupan sosial dan sejenisnya. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan, kalbu, dan suasana hati nurani manusia. Sanksi terutama dari diri sendiri, misalnya rasa bersalah terhadap orang lain. Terus yang ketiga, norma agama. Norma kesusilaan adalah peraturan atau aturan yang sumbernya adalah firman atau perintah Allah melalui Nabi dan Rasul menurut agama Islam. Sanksi berupa murka Allah atau siksa neraka jika seseorang melanggar norma-norma hukum akan mendapatkan dosa. Contohnya bisa masuk neraka, siksaan api neraka, dan sebagainya. Dan yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara dan keabsahan dipelihara oleh instrumen-instrumen negara. Jika seseorang melanggar norma hukum, contohnya hukum di Indonesia, maka dia akan mendapatkan sanksi seperti hukuman penjara dan sebagainya. Norma hukum punya karakteristik tersendiri, yakni berupa sanksi tegas dan imperatif jika dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Terus saya lanjutkan pengertian moral. Secara etimologi, kata moral berasal dari kata mos yang dalam bahasa Latin berbentuk jamak mores yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Indonesia, moral artinya sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Moral adalah hal-hal yang dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau keharusan.
Moral adalah sarana untuk mengukur benar atau tidaknya sikap dan tindakan manusia. Yang ketiga, moral adalah kepekaan dalam pemikiran, perasaan, dan tindakan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Keempat, moral adalah pandangan tentang baik dan buruknya, benar dan salahnya, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manusia. Moral adalah ajaran yang berisi nilai dan norma untuk mengatur sikap dan tingkah laku manusia agar dapat melaksanakan perbuatan yang lebih baik. Di sini ada beberapa bagian dari moral. Yang pertama, moral umum. Yang kedua, moral khusus. Dimaksud dari moral khusus adalah etika profesi. Contohnya, etika profesi perawat, etika profesi dokter, etika profesi wartawan, etika profesi advokat, dan etika profesi guru atau dosen. Akan saya lanjuti. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki banyak penafsiran seperti tempat tinggal, yang biasa padang rumput, kandang habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Yang pertama, etika adalah nilai norma dan ajaran yang dijadikan pegangan atau sekelompok orang. Etika adalah kumpulan ajas-ajas atau nilai-nilai dan kode etik dan aktivitas atau profesi tertentu. Yang ketiga, etika adalah cabang ilmu tentang perbedaan tingkah laku yang baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Menurut Algermo de Black, etika adalah manusia memperlakukan sesama dan menjalani hidup dan kehidupan dengan baik sesuai aturan yang berlaku di masyarakat. Contoh dari etika. Yang pertama, mengucapkan salam saat bertemu. Yang kedua, cium tangan orang tua sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, meminta maaf saat melakukan kesalahan. Kelima, makan menggunakan tangan kanan. Keenam, membungkukkan badan ketika sedang lewat atau berjalan kaki di depan orang lain, terutama yang lebih tua. Bisa dilihat di sini hubungan nilai, norma, moral, etika, dan tingkah laku. Contoh dari diagram nilai, norma, etika, sikap, dan tingkah laku. Manfaat kita mempelajari nilai, norma, etika, dan moral. Yang pertama, kita dapat menjunjung dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, kita lebih toleran, etis atau santun, dan adil dalam bersikap dan bertindak kepada orang lain. Yang ketiga, kita lebih dapat menghargai kemampuan dan karya orang lain. Yang keempat, kita lebih bertanggung jawab terhadap bidang ilmu yang diampunnya. Yang kelima, kita dapat meningkatkan prosperitas. Terus, macam-macam etika. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu etika berusaha meneropong secara kritis dan rasional
sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua yaitu etika normatif, yaitu etika mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika normatif juga memberi penilaian sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan dilakukan. Terus etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip moral dasar, sedangkan etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Yang kedua yaitu etika khusus. Ini dibagi menjadi etika individual yang memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika yang membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Untuk itu dapat digambarkan skema tentang etika sebagai berikut. Yang pertama itu etika. Terus bisa dilihat di sini ada etika umum, etika khusus. Terus etika khusus dibagi menjadi dua lagi, yaitu etika individual dengan etika sosial. Dan etika sosial dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu etika sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika masyarakat, dan etika ideologi. Etika profesi dibagi menjadi 4, yaitu biomedis, hukum, pengetahuan, dan lain-lain. Etika secara umum dibagi menjadi 2, yaitu etika umum. Etika umum mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis, bagaimana pula manusia bersikap etis. Teori-teori ini, etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur untuk menilai baik dan buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat pula didialogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori etika. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan ini berwujud bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dalam kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Namun penerapan itu dapat juga berwujud bagaimana manusia bersikap atau melakukan tindakan dalam kehidupan terhadap sesama. Terus etika khusus dibagi menjadi 2, yaitu etika individual. Etika individual yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Terus etika sosial yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Etika sosial meliput banyak bidang, antara lain yang pertama sikap terhadap sesama, yang kedua etika keluarga, yang ketiga etika profesi, keempat etika politik, kelima etika lingkungan, dan keenam
etika ideologi. Dari sistematis di atas, kita dapat melihat bahwa etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produksi dari etika sosial. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.